saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang gaya hidup sehat bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, pada bagian sebelumnya Bapak telah menyebutkan 5 langkah yang harus dimiliki untuk memperoleh gaya hidup yang sehat, yaitu mengambil tanggung jawab, membersihkan sampah hati, menerima keterbatasan diri, menghargai diri, dan mencari pertolongan. Kali ini apakah ada langkah-langkah berikutnya yang ingin Bapak tambahkan? Ada, Pak Hendra. Jadi saya akan berbagi 6 langkah yang lain. Saya akan mulai dari langkah yang ke-6. Jadi langkah yang ke-6 untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat, yaitu berbagilah. Jadi memang orang yang sehat itu ditandai dari semangat berbaginya. Berbagi adalah tanda jiwa yang kaya. Karena ketika kita sedang mengalami kekurangan atau sedang dirudung masalah, namun ketika kita mau berbagi, maka akan ada sukacita, kegembiraan yang muncul dalam hati kita. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Dan hati yang bersukacita ini membuat hidup kita akan lebih sehat. Karena kita mendapati ternyata kita tidak seterpuruk yang semula kita kira. Karena memang pada dasarnya juga Pak Hendra, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang hidupnya berbagi. Sebagaimana Tuhan yang juga senang berbagi. Maka ketika kita berbagi, sukacita itu muncul. Karena memang kita sedang mengerjakan program sehat yang Tuhan rancang di dalam kemanusiaan kita ini. Dalam hal seperti apa Pak Sindu kita dapat berbagi? Banyak hal Pak Hendra. Kita bisa berbagi dengan orang lain dalam hal waktu kita, memberi waktu kita dalam menolong orang lain, memberi pikiran, gagasan-gagasan, berbagi dalam hal telinga, mendengar cerita masalah orang lain, turut menangis, turut menanggung kesedihan, dan mendoakan, ataupun memberikan beberapa nasihat yang relevan, atau kita tentunya juga bisa berbagi dengan uang kita, makanan kita, tenaga kita. Jadi jangan berpikir, saya kan tidak kaya secara uang. Saya kan tidak banyak pengalaman. Saya kan tidak sesehat orang lain. Oh, jangan salah. Justru dalam keterbatasan apapun kita, tetap ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Ingatlah, ada kisah nyata, persembahan janda yang miskin, yang hanya memberi persembahan 2 duit. Dikatakan dia memberikan seluruh isi harta miliknya. Tetapi apa yang terjadi? Justru di tengah pemberian itulah berkat Tuhan melimpah. Dan saya yakin orang itu hidup di dalam jiwa yang sehat karena mau berbagi. Namun Pak Sindu, perihal membagi ini bukanlah perihal yang mudah dilakukan. Banyak orang merasa enggan untuk melakukannya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab keengganan tersebut Pak Sindu? Bisa beberapa hal Pak Indra ya. Yang pertama memang salah satunya kita hidup di era yang sangat materialistik. Sehingga kita lebih mudah berpikir kurang. Apa yang saya punyai. Justru itulah yang menjadi perlawanan yang perlu kita lakukan. Hidup dalam penyangkalan diri. Artinya justru dengan kita berbagi, kita berhenti, stop untuk berkata, saya kekurangan. Saya cukup, saya berlimpah. Tandanya masih ada sesuatu yang bisa saya bagikan. Dan justru ketika kita bisa membagikan sesuatu, itu membuktikan kita hidup berkelimpahan. Itu membuktikan ada rasa syukur yang boleh kita nyatakan kepada Tuhan. Dan justru kalau kita mau berbagi kepada orang lain, bukankah Tuhan akan lebih lagi memberkati kita? Dan saya mengalami, banyak orang mengalami, bahwa ketika kita berbagi, justru Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya menjadi orang yang berhutang kebaikan kepada kita. Kita yang mau menolong sesama kita, maka Tuhan pun akan lebih punya alasan untuk menolong diri kita dalam berbagai bentuk.
Dan itulah sekali lagi gaya hidup yang sehat, Pak Hendra. Ya Pak Sindu, jadi yang perlu digarisbawahi adalah persoalan membagi ini bukanlah melulu persoalan materi ya Pak Sindu. Seperti yang Pak Sindu telah singgung, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbagi. Dan berbagi ini adalah salah satu langkah yang penting untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Tepat Pak Hendra. Kalau boleh sedikit saya tambahkan, sekalipun bukan melulu materi, tetapi materi tetap perlu kita bagikan. Ada tetap sesuatu yang bisa kita bagikan. Mungkin makanan kita cuma satu piring. Kita sebenarnya kekurangan. Habis ini kita nggak tahu kita akan makan apa. Tetapi kalau ada orang yang memang datang dalam posisi yang membutuhkan makanan, mari kita mengambil langkah iman. Oke, saya makan separuh. Tidak cukup kenyang sebenarnya. Tapi saya mengambil langkah iman berbagi dari satu piring makan ini. Dan itu juga ada alasan untuk kita berbagi. Ada sesuatu yang kita bisa bagikan. Dan itulah yang akan membuat hidup kita, jiwa kita lebih kaya dan lebih sehat. Jadi materi tetap perlu bisa kita bagikan dari apa yang kita punyai. Dengan kata lain, jiwa yang sehat itu ditandai dengan kesediaan untuk berbagi sekalipun kondisinya dalam kondisi yang tidak berkelimpahan secara konkret gitu ya Pak Sindu. Tepat. Baik Pak Sindu, selain berbagi, langkah apa lagi Pak? Yang ketujuh adalah belajar dan bertumbuhlah. Jadi seorang yang suka belajar dan bertumbuh akan menjadi seorang yang makin arif dan bijak. Karena memang seorang yang mau mengembangkan gaya hidup yang sehat Pak Indra adalah seorang yang dinamis, yang tidak mandek, yang tidak berhenti. Tapi dia mau menjadi pembelajar seumur hidup. Belajar yang saya maksudkan Pak Indra bukan semata-mata belajar secara akademis, secara intelektual, formal, di bangku sekolah, bangku kuliah. Tetapi juga belajar dari sekolah kehidupan ini. Baik itu belajar dalam mengembangkan kapasitas emosional, kapasitas karakter, belajar tentang keterampilan hidup dalam menyelesaikan masalah, termasuk belajar dalam hal-hal yang bersifat teknis, keterampilan hidup. Jadi ada berbagai hal yang kita bisa belajar dan bisa bertumbuh di dalamnya Pak Hendra. Bapak apakah bisa memberikan contoh belajar yang di luar ruang sekolah seperti yang Bapak ceritakan atau jelaskan baru saja? Ya, misalnya kita belajar dari orang lain yang punya masalah. Ada orang yang datang kita punya masalah, misalnya masalah dia di dalam menghadapi konflik dengan pasangannya. Kita mendengar dari permasalahannya orang itu, kita ikut mendengarkan, mendoakan, dan kita ikut mulai memikirkan bagaimana mengatasi solusinya. Maka dari itu kita bisa belajar, oh berarti memang ya, saya perlu bercermin ya, apakah saya seperti dia dalam memperlakukan pasangan saya, atau memperlakukan anak saya, memperlakukan orang lain ya. Ya saya perlu hati-hati ya, supaya nggak sampai terpuruk seperti dia. Dan apa ya yang perlu saya lakukan, supaya saya bisa menjadi suami, ayah, istri, ibu yang lebih baik lagi. Jadi di sanalah kita bisa belajar dari kehidupan ini Pak Indra. Termasuk ketika pendengar mendengarkan percakapan dan rekaman telaga ini ya Pak Sindu. Tepat. Itu juga menjadi sarana kita bisa belajar dan bertumbuh. Baik Pak, terima kasih untuk pesan yang sangat berharga ini. Selain itu apa lagi Pak? Langkah yang ke-8 Pak Hendra, untuk menjadi seorang yang mempunyai gaya hidup yang sehat, yaitu adalah rayakan tiap keberhasilan kecil. Jadi begini Pak Hendra, lebih mudah kita akan merayakan untuk hal-hal yang besar. Weh, aku sudah naik kelas. Hore, aku sudah naik pangkat. Hore, gajinya bertambah. Bisnisnya sukses. Kita baru merayakan. Tetapi ingat, bukankah pengalaman-pengalaman seperti itu pengalaman yang tidak bisa terjadi cepat dan membutuhkan proses perjuangan yang panjang. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan satu step demi step, langkah demi langkah kecil, dan ketika kita berhasil menyelesaikan satu hal kecil ini dan kita rayakan, itu membuat jiwa kita sehat. Jadi kita nggak selalu terus harus di dalam stres yang berkepanjangan. Tetapi ketika kita membuat perayaan, itu membuat kelegaan bagi jiwa kita. Membuat hati kita gembira. Dan itulah yang akan membuat hidup kita semakin cerah dan semakin sehat Pak Hendra. Bapak bisa memberikan contoh keberhasilan kecil seperti apa Pak? Misalnya, bagi kita yang bekerja, wah ini kok harus
saya menyelesaikan laporan ini. Laporan ini bukan laporan yang menyenangkan, membosankan laporan kerja ini. Mari kita lakukan. Oke, saya akan selesaikan 1 jam aja. Dulu saya fokus setelah 1 jam, saya nanti boleh istirahat 15 menit. Nah, saya kerjakan 1 jam dengan tekun. Setelah 1 jam selesai, sekalipun belum selesai, tapi 1 jam sudah terlewati, dalam menekuni pekerjaan itu kita bisa memberikan peran yang kecil. Oke, sekarang saya akan istirahat. Saya akan lakukan apa yang saya suka dalam jangka waktu 15 menit. Misalnya hobinya apa? Nonton TV, baca koran, ngemil. Ya udah lakukan. Itu peran yang kecil. Kalau samanya sudah bisa selesai, kemudian pekerjaan itu yang terasa berat, besoknya, saya sudah selesai. Oke, saya akan rayakan dengan memuji nama Tuhan. Atau saya akan rayakan dengan, saya akan beli semangkuk bakso. Itu makanan kesukaan saya. Tidak harus mahal. Saya akan makan siang dengan bakso yang enak untuk merayakan keberhasilan saya menyelesaikan 1 laporan kerja itu. Itulah bentuk perayaan-perayaan kecil, Pak Hendra, yang bisa kita lakukan. Kalau dalam konteks misalnya dalam kehidupan rumah tangga Pak Sindu, apakah ada contoh yang bisa Bapak berikan? Ya, misalnya di dalam mengatasi masalah anak, mendampingi anak belajar, kita misalnya menjadi orang tua yang kurang sabar sebenarnya. Kita bisa berkata, saya akan temani dia belajar sama 1 jam ini. Saya tidak akan memarah-marahi dia, saya akan dengar, saya akan tekun mendampingi dia. Kalau saya mau marah, saya akan keluar dari kamar itu. Saya akan buang emosi saya dengan menghirup udara yang segar di luar rumah ini. Dan saya akan kembali. Dan kalau saya sudah berhasil 1 jam ini, saya akan minta pujian dari istri saya. Misalnya sebagai suami. Hai istriku, tolong puji aku sayang. Aku sudah berhasil loh nemenin 1 jam anak untuk belajar tanpa marah-marah. Ayo puji aku. Ayo pijit aku sebagai bentuk bahwa aku boleh merayakan keberhasilan kecil ini. Termasuk ketika misalnya si anak juga akhirnya berhasil dalam tugas atau ujiannya, apakah itu juga bisa dirayakan secara bersama-sama satu keluarga? Bisa. Ayo, kita sama-sama nyanyi puji nama Tuhan. Ayo, kita ucapkan selamat. Selamat ya, kamu berhasil mendapatkan nilai seperti ini. Sekalipun nilai nggak bagus, tapi Papa tahu, Mama tahu kamu sudah jujur dan berjuang. Papa hargai, Papa mau rayakan ketekunanmu. Ayo kita rayakan dengan hal yang kita lakukan ini. Menarik sekali Pak Sindu. Sesungguhnya hal ini adalah hal yang saya rasa masih sangat langka terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Nah, kira-kira Pak Sindu bisa memberikan penjabaran atau penjelasan apa dampaknya kalau kita melakukan perayaan-perayaan kecil seperti ini, Pak? Ini akan menolong kita, Pak Hendra, membuat hidup kita lebih cerah, tidak tertekan, tidak stres. Hal-hal kecil mudah kita syukuri, mudah kita bersukacita. Kemudian yang kedua, kita akan lebih mudah menularkan sukacita dan penghargaan itu pada orang lain. Kadang orang ngomong, gitu aja kok dihargai sih. Apa yang dilakukan sepele kecil. Kalau kita mudah menghargai dan merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil ini, kita pun akan lebih mudah mengapresiasi, menghargai kemajuan-kemajuan kecil yang dilakukan orang lain. Masa gitu aja dipuji, Pak? Saya kan belum apa-apa. Enggak. Itu ada kemajuan kecil yang kamu lakukan. Memang kecil, tapi itu berarti. Ayo, maju terus. Kamu sudah berhasil melakukan ini. Luar biasa. Itu akan menyemangati orang lain untuk semakin bertumbuh, berkembang, mengalami kemajuan-kemajuan secara nyata. Begitu Pak Hendra. Wow, luar biasa Pak. Baik Pak, selain perayaan-perayaan kecil seperti ini, apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Jadi langkah yang ke-9 Pak Hendra, untuk kita mengembangkan gaya hidup yang sehat, yaitu adalah kembangkan persahabatan. Jadi memang kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, makhluk relasional. Artinya kita diciptakan untuk berelasi, berhubungan, berteman, bersahabatan, mengembangkan persahabatan dengan orang-orang lain. Jadi memang Tuhan ciptakan kita dalam jiwa kita ada satu ruang yang dibutuhkan untuk mengembangkan relasi dengan orang lain. Kita butuh merasa dicintai dan butuh mencintai orang lain. Kita butuh diperhatikan dan juga memperhatikan orang lain, Pak Indra. Tapi ada kalanya ada orang-orang tertentu yang sulit Pak memulai relasi pertemanan apalagi persahabatan seperti ini.
Ya, di dalam hal ini memang bukan berarti Pak Hendra kita harus bersahabat dengan banyak orang, apalagi semua orang ya. Tidak apa-apa. Tetapi minimal ada beberapa orang yang kita bisa berbagi dan mengembangkan persahabatan. Jadi memang itu sesuai dengan tipe kepribadian kita, hobi kita, minat kita, nilai-nilai kita. Pada sekian orang kita bisa berteman, berkawan. Tapi untuk mengembangkan persahabatan yang lebih, itu memang membutuhkan minat, nilai-nilai, tujuan-tujuan yang mirip atau bahkan banyak bersesuaian. Itu yang akan lebih mempermudah, Pak Hendra. Artinya ada kesediaan dari diri orang tersebut untuk mau memiliki sahabat dan mungkin mulai mencarinya ya Pak? Iya, tepat. Jadi pada dasarnya ada selalu orang-orang yang bisa kita kenali untuk menjadi sahabat kita. Memang dalam hal ini kita perlu memulai dengan langkah memberi perhatian kepada orang lain. Dari memberi perhatian ini, maka nanti orang itu akan cenderung membalas dengan memberi perhatian. Kita berbagi dari hal-hal kecil, cerita tentang hal di luar, kemudian ini cerita tentang keluarga kita, tentang diri kita, dan kalau menemukan persoalan kita bisa cerita hal-hal yang lebih pribadi. Di sanalah persahabatan akan tumbuh dan berkembang. Jadi langkah ini tidak bisa terlepas dari langkah ke-6 yang tadi Bapak sebutkan mengenai berbagi ya Pak? Tepat, Pak Indra. Baik Pak, kita sudah memiliki 9 langkah sebagai modal untuk memiliki gaya hidup sehat. Langkah ke-10 itu apa Pak? Langkah yang ke-10 adalah cintailah tubuhmu. Jadi memang tubuh ini adalah wadah atau kendaraan hidup kita Pak Hendra. Jadi seumpama kalau kendaraan kita ngadat, macet, maka kita akan benar-benar terbatasi untuk mengerjakan berbagai hal. Maka tubuh yang sehat itu bisa muncul dengan kita mencintai tubuh kita. Bukankah sejak SD kita sudah akrab dengan istilah mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan kata lain, kalau tubuh kita tidak sehat, maka jiwa kita pun akan turut menderita. Cara mencintai tubuh ini seperti apa bentuknya Pak? Yang pertama yaitu perhatikanlah makanan kita, Pak Indra. Apa yang masuk dalam tubuh kita. Kita perlu makan makanan yang bergizi. Jadi makanan itu bukan sekedar enak, jauh lebih penting makanan yang sehat. Yang mengandung banyak serat, gizi yang berimbang. Dalam hal ini kita perlu belajar sejalan dengan usia untuk mengurangi karbohidrat. Artinya supaya kita memiliki berat tubuh yang proporsional. Karena kalau berat tubuh kita sangat berlebihan, cenderung akan mengalami lebih mudah berbagai gangguan fisik yang mengganggu jantung, pembuluh darah, ginjal, dan sebagainya. Jadi makanlah makanan yang bergizi, yang sehat, yang memiliki gizi yang seimbang. Yang kedua, kita perlu kembangkan pola istirahat yang cukup dan berkualitas. Jadi tidurlah secara teratur. Sedapatnya bahkan menurut kata ahli kesehatan sebelum pukul 11 malam. Kenapa? Karena memang tidur malam itu tidak bisa begitu saja digantikan dengan tidur siang. Tuhan memang sudah menciptakan tubuh kita untuk lebih bisa beristirahat maksimal di malam hari. Ketika tidur di malam hari, sel-sel tubuh akan lebih mengalami pembaruan. Sementara kalau kita tetap beraktivitas, bekerja di tengah malam, bahkan hingga dini hari, justru itu akan memacu zat-zat negatif, makin bekerja dan merusak tubuh kita. Maka yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai wujud mencintai tubuh kita, hiruplah sebanyak mungkin udara segar di pagi hari. Dan seraplah sinar matahari pagi. Kan itu kembali akan membuat banyak oksigen dan vitamin D yang memperkaya tubuh kita dan menyehatkan tubuh kita. Yang terakhir, berolahragalah sesuai dengan usia kita. Jadi yang penting keteraturannya. Berolahragalah yang aman bagi usia kita. Bagi kita yang mungkin usianya di atas 50 tahun apalagi, mungkin lebih memilih jalan pagi, renang, yang akan condong lebih membebaskan kita dari cedera. Jadi itulah wujudnya Pak Indra. Wujud dari mencintai tubuh sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Tadi Pak Sindu sempat menyinggung mengenai istirahat yang cukup dan menikmati udara segar dan cahaya matahari di pagi hari. Iya. Berarti istirahat yang cukup itu konkretnya dia harus tidurnya
di waktu yang pas dan bangunnya harus pagi juga ya Pak? Ya, itu jauh lebih sehat ya. Jadi keteraturan hidup itu akan menolong banyak hal bagi tubuh kita, lebih mempunyai irama hidup, dan membuat metabolisme kita berjalan lebih baik dan lebih lancar. Bagaimana kalau misalnya orang-orang tertentu yang senang tidur malam bergadang menonton bola atau bekerja sambil bergadang, bagaimana dengan orang seperti itu Pak? Ya, kalau sesekali, saya pikir sih masih nggak apa-apa ya. Tapi itu kalau pola tetap, jadi tidurnya larut malam sampai dini hari, siang hari baru tidur. Ini secara medis sudah dilakukan banyak riset dan ditemukan, disimpulkan, itu akan lebih memungkinkan zat-zat negatif itu berkembang dalam tubuh kita. Jadi gangguan-gangguan organ dalam itu lebih mudah terjadi kalau kita balik pola hidup kita. Malam bekerja, siang tidur itu memang rupanya secara medis tidak sehat Pak Hendra. Baik Pak Sindu. Nah langkah yang terakhir apa ya Pak? Jadi langkah yang ke-11 yang terakhir untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat yaitu adalah jadikan Kristus sebagai pusat. Jadi memang Tuhan itu patut menjadi pusat dari seluruh pergerakan dan dinamika hidup kita. Hal ini Pak Indra berbeda dengan kalau Tuhan kita jadikan sebagai yang bukan pusat. Karena memang secara umum kita mungkin lebih mudah menerima kalau Tuhan itu menjadi sekedar pelengkap atau penyeimbang hidup. Bukankah seringkali kita mendengar beberapa kali orang menyatakan, ya milikilah hidup yang seimbang. Baik itu dunia dan akhirat, yang jasmani dan rohani perlu diseimbangkan. Nah di dalam konteks sekedar menyeimbangkan ini, Tuhan itu kadang bisa jadi posisinya bukan pusat, tapi lebih menjadi aksesori, pelengkap dari hidup kita. Dan sesungguhnya dengan kata lain, Tuhan sedang kita pertuan atau kita peralat menurut apa yang kita pandang baik. Tetapi yang lebih tepat Pak Indra, Tuhan, Kristus itu harus jadi pusat. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menciptakan kita. Dan juga Kristus inilah yang telah mati, menanggung dosa kita, menggantikan kita, menebus kita dari hukuman dosa, hukuman kekal. Dan dia telah menjadi pribadi yang bangkit, membawa kita mengalami kemenangan-kemenangan dari berbagai kutukan dosa dan penderitaan hidup ini. Dan karena kita sudah ditebus oleh Kristus, maka hidup kita adalah milik Kristus. Maka gaya hidup yang sehat sepatutnya adalah gaya hidup yang mengerjakan apa yang Tuhan maui dari hidup kita. Karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita ini Pak Hendra. Artinya 10 langkah di atas langkah 11 ini tidak ada artinya kalau Kristus tidak menjadi pusat ya Pak? Tepat Pak Hendra. Karena memang menjadikan Kristus sebagai pusat itu akan menolong bagi kita untuk memiliki poros hidup. Kembali kita diciptakan dari Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan. Dan kita diciptakan menjalani hidup ini dimampukan oleh Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Maka 10 hal langkah gaya hidup yang sehat ini menjadi tidak ada arti apa-apa kalau Tuhan tidak menjadi pusat. Karena apa? Kita bisa melakukan 10 hal dan kita dipandang sehat di hadapan dokter, di hadapan konselor, di hadapan orang-orang di dunia ini. Kita lulus uji, boleh dikatakan demikian. Tetapi kalau kemudian kita dikatakan tidak lulus uji kesehatan oleh Tuhan, maka tetap kita tidak sehat di mata Tuhan. Jadi sehat itu bukan hanya sepanjang kita hidup di dunia. Sehat itu juga berarti sehat di dalam kekekalan di hadapan Tuhan. Dan itu dimungkinkan kalau Kristus menjadi pusat hidup kita. Di mana itu berarti seluruh hidup kita ini menjadi medan terwujudnya impian dan kehendak Tuhan. Dan itu berarti sepanjang hidup kita yang terbatas ini kita bergerak, bertumbuh, makin serupa dengan Kristus di dalam seluruh karakter kita, di dalam seluruh cita-cita dan pengejaran hidup kita, di dalam seluruh nilai-nilai dan gaya hidup kita, kita semakin serupa dengan Kristus. Dan serupa dengan Kristus, itu berarti kita mengembangkan gaya hidup yang sehat. Benar-benar sehat. Terakhir Pak Sindu, untuk menyimpulkan bagian ini,
Mungkin Pak Sindu bisa menjelaskan apa sebenarnya hubungan antara gaya hidup sehat dengan Kristus sebagai pusat. Jadi, dengan menjadikan Kristus sebagai pusat, maka 10 langkah yang tadi kita bahas itu akan lebih mungkin kita lakukan. Kenapa? Kristus Tuhan ini yang menjadikan alasan untuk kita mewujud nyatakan 10 langkah di depan tadi. Kemudian Tuhan itu juga, Kristus itu pula yang menjadi motor, energi, sumber kekuatan untuk kita mewujud nyatakan 10 langkah yang di depan tadi. Dan juga Kristus inilah yang membuat kita tidak takut menghadapi penderitaan, apalagi kematian. Bukankah semua orang sesehat apapun tetap akan berujung kepada kematian? Dengan menjadikan Kristus sebagai pusat, maka dia akan menghadapi kematian dengan berani. Bahkan dia mendapati hidupnya setia sampai garis akhir dan akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Dan itulah puncak sukses hidup kita sebagai manusia. Demikian Pak Indra. Terima kasih Pak Sindu. Pak Sindu mungkin ada pesan firman Tuhan yang ingin Pak Sindu sampaikan? Pak Indra, saya mau bacakan dari Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi berbicara tentang gaya hidup yang sehat, itu berarti gaya hidup yang dipersembahkan bagi Kristus. Kesehatan itu menjadi hal yang utama karena memang Tuhan inginkan. Dan kesehatan itu adalah sesuatu yang mengalir dari kehadiran Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Mewarnai nilai-nilai kita, mewarnai pola pikir, pengejaran kita, dan mewarnai gaya hidup kita. Dan itu menjadi gaya hidup yang sehat. Dan ketika kita pun menghadapi kematian, kita berani. Kenapa? Mati itu berarti kita mencapai sukses, finalitas hidup kita yang sehat, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Demikian Pak Indra. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gaya hidup sehat bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat atau mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.